Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya proses presentasi pemakalah dari kelompok 2. Materi yang pertama akan saya sampaikan, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Laili, materi yang ketiga disampaikan oleh Mbak Alina, dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Mas Riko. Untuk yang materi pertama yaitu pengertian pendekatan konseling individu. Di sini suatu cara pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada individu yang mengalami masalah secara tatap muka, di mana individu diperkenankan menyatakan masalahnya mereka secara bebas agar klien tersebut dapat mengatasi masalahnya serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara positif. Terima kasih. Itu pengertian pendekatan konseling individu. Yang selanjutnya, untuk yang kedua yaitu tujuan, yang akan disampaikan oleh Mbak Laili. Kepada Mbak Laili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mahibah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendekatan konseling individu. Pendekatan konseling individu bertujuan agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan kata lain, pendekatan konseling individu bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien. Dalam buku Tohirin, tujuan dalam konseling individu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, bersikap lapang dada dan mendapat pencerahan taufik dan hidayahnya. Yang kedua, menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau madrasah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu, sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu, sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, tulus mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujian darinya. Yang terakhir yaitu untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi ini individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai pemimpin dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan pada lingkungannya dari berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan pendekatan konseling individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada poin kedua, yakni macam-macam pendekatan konseling individu. Nah, di sini ada 6 pendekatan konseling individu. Namun saya akan menjelaskan hanya 3 saja ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendekatan konseling individu psikoanalisis. Di sini memiliki pengertian
bahwasanya pendekatan psikoanalisis merupakan ancaman konseling yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sejak akhir abad ke-19 sampai dekade awal abad ke-20. Nah, pendekatan ini merupakan dasar dari konseling dan juga psikoterapi modern. Pada pendekatan ini juga kita tuh bisa mengetahui bahwa manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman awal dalam kehidupannya. Nah, pengalaman awal dari kehidupannya itu tepatnya pada masa 5 atau 6 tahun pertama dalam kehidupan. Motif-motif dan juga konflik yang tidak disadarinya memiliki peran utama dalam perilaku individu saat ini. Kekuatan irasionalnya juga sangat kuat dan individu akan diarahkan oleh dorongan-dorongan seksual dan juga agresif. Nah, pengalaman awal kehidupan yang dimiliki oleh manusia atau setiap individu itu merupakan peran yang menentukan karena masalah-masalah kepribadian selanjutnya atau mungkin konflik-konflik yang akan dialami selanjutnya itu berakar pada konflik masa kanak-kanak yang ditekan ke alam tidak sadarnya. Nah, jadi setiap masalah ataupun tentang konflik-konflik yang dialami setiap individu itu akan berakarnya pada saat di usia kanak-kanak atau mungkin tepatnya ya 6-5 tahun di awal kehidupan dia gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan konseling individu berpusat pribadi atau non-direktif. Di sini pendekatan tersebut menekankan pada kondisi-kondisi konseling yang diperlukan dan mencukupi bagi perubahan konseling. Nah, pendekatan non-direktif atau konseling yang berpusat pribadi ini akan berpusatnya pada seorang konseli. Kemudian konseling berpusat pribadi atau KBP itu didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang baik, manusia adalah makhluk yang dapat dipercaya, lebih bijak dari inteleknya, kemudian makhluk yang mengalami, makhluk yang bersifat subjektif, dan manusia memiliki dorongan ke arah aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga, pendekatan konseling individu behavior. Nah, di sini pendekatan konseling individu behavior dikembangkan sejak 1950-an dan 1960-an. Nah, konseling tersebut merupakan pemisahan yang radikal dari psikoanalisis yang berlaku saat itu. Nah, di samping itu juga konseling ini banyak banyak perbedaan dari konseling lain karena penggunaan pembiasaan yang klasik dan juga pembiasaan operan terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Dan jadi kalau di pendekatan konseling individu behavior ini ditekankan pada perilaku dari seorang konseli. Nah, tujuan khususnya dari pendekatan konseling individu behavior ini adalah membantu konseli mempelajari tingkah laku spesifik sesuai dengan kepribadian dia, sesuai dengan keunikan yang si konseli tersebut gitu. Jadi dalam pendekatan konseling individu behavior ini kita bisa mengetahui bahwa setiap seseorang atau individu itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kepribadian juga yang berbeda-beda. Nah, dengan melalui pendekatan ini kita bisa mengarahkan kepada si konseli bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dia, tetapi dengan sesuai dengan perilaku
dan kepribadian yang dia miliki. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang nanti perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di grup yang sudah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang macam-macam pendekatan konseling individual. Pendekatan konseling individu itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, pendekatan konseling berpusat pribadi. Yang ketiga, pendekatan konseling behavior. Yang keempat, konseling realitas. Yang kelima, pendekatan direktif. Dan yang terakhir adalah pendekatan elektif. Sebelumnya, pemateri sudah menjelaskan tentang ketiga pendekatan individu, yaitu pendekatan psikoanalisis, pendekatan konseling berpusat pribadi, dan pendekatan konseling behavior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang nomor 4 sampai nomor 6, yaitu pendekatan konseling realitas, pendekatan direktif, dan pendekatan elektif. Yang keempat, pendekatan konseling realitas. Pendekatan konseling realitas ini dikembangkan oleh William Glasser dengan nama latin reality therapy atau terapi realitas pada tahun 1950 dan 60-an. Ancangan ini berkembang karena ketidakpuasan Glasser terhadap pelaksanaan praktik ancangan tradisional yang berlaku saat itu, terutama ancangan psikoanalisis. Berdasarkan pengalaman praktik dengan para konselinya, Glasser menemukan bahwa ancangan psikoanalisis kurang efisien dan kurang efektif dalam membantu konseli mencapai perubahan yang diinginkan. Jadi pada pengalaman praktik dengan para konselinya, Glasser menemukan psikoanalisis itu kurang efisien dan kurang efektif dalam membantu konseli mencapai perubahan yang diinginkan. Konseling realitas sendiri dapat digunakan untuk membantu konseli dengan berbagai macam masalah psikologis, antara lain dari masalah emosional yang sifatnya ringan hingga masalah emosional yang sifatnya berat. Demikian pula ancangan tersebut berguna bagi penanganan gangguan perilaku pada orang-orang yang sudah lanjut usia dan anak-anak, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan kecanduan alkohol dan obat-obatan. Yang kelima, pendekatan direktif. Konseling yang menggunakan pendekatan ini biasanya dalam proses konselingnya yang paling aktif atau yang paling berperan itu adalah konselor, yang mana dalam prakteknya konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberi saran, anjuran, dan nasihat kepada konseli. Jadi dalam pendekatan direktif ini yang paling berperan atau yang paling aktif adalah konselornya. Untuk tujuan pokok pendekatan direktif adalah membantu siswa supaya dapat berubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional, disadari serta akurat dan waspada. Yang terakhir adalah pendekatan elektif, yaitu penggabungan kedua metode konseling di atas yang disebut dengan metode eklektif atau eclectic counseling dengan menerapkan atau memadukan berbagai pendekatan menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik sehingga sesuai dengan kebutuhan konseli, sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi konseli. Penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu konselor menasihati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara, sedangkan konselor hanya mengarahkan saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi
ada kesalahan menerangkan materi baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya lewat Google Classroom yang di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.